Ini saya akan jelaskan mengenai Google Classroom-nya, yang mana nanti di sana ada banyak kelas, ya, ada mata pelajarannya, mata pelajaran sama gurunya, kalau gurunya berbeda ya, di mana Anda nanti tinggal join ya, gabung. Jadi nanti buka Google, lalu pilih Google Classroom dengan akun Anda ya. Pilih Google Classroom, nanti ini di sini, pilih nanti yang ini, Classroom ya. Nanti kalau sudah, akan ada tanda plus di sini, Anda pilih gabung. Setelah pilih gabung, nanti Bapak Ibu Guru akan mengumumkan untuk kelas biologi, itu kode kelasnya sekian. Kode untuk matematika sekian dan seterusnya. Anda tinggal ketikkan kodenya lalu bergabung. Ya, klik gabung di sini. Nah, setelah bergabung nanti akan muncul begini ya, di mana nanti Anda harus join, misalkan pendidikan agama ya. Nah, nanti Anda akan otomatis menjadi anggota dari kelas tersebut. Nah, nanti kan ada banyak mata pelajaran, maka Anda juga harus gabung per mata pelajaran tersebut, ya. Nah, kalau Bapak Ibu memberikan tugas, Anda akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan. Ini ada tugas ini, ya. Ini ada tugas macam ini, tonton film, kerjakan Google ininya. Nah, tugas-tugas ini akan ada, kamu akan mendapatkan notifikasinya ya. Kamu akan mendapatkan notifikasi di kelas-kelas tersebut. Saya ambil contoh misalkan kelas biologi ya. Nah, ini ternyata sudah ada pengumuman seperti ini. Kamu akan dapat pemberitahuan ya. Baik, saya kira cukup penjelasan untuk Google Classroom. Anda tinggal diberi kode, Anda join. Nanti kalau ada tugas, ada materi, maka Anda akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan sehingga Anda langsung tahu. Itu untuk pembelajaran daring ya. Kemudian jam belajarnya selama daring itu adalah jam 8 sampai jam 12. Tentu sebelumnya itu diawali dengan presensi dan doa sebelum jam 8. Lalu diakhiri pula dengan doa. Ya, biasanya nanti bisa lewat WA group ataupun juga nanti pakai Google Meeting. Google Meeting-nya yang mau pakai HP silakan download terlebih dahulu. Kemudian selama daring ini penilaian apa yang dilakukan? Ya, sama saja penilaiannya juga akan dilakukan penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap, di mana nanti nilai-nilai ini jangan diremehkan karena akan diberikan laporan pada orang tua melalui rapot sisipan. Ya, melalui rapot sisipan, dan rapot sisipan itu nanti akan terjadwal mulai bulan September, Oktober, November, sedangkan Desember itu ada rapot besar ya. Jadi jangan diremehkan, walaupun Bapak Ibu Guru hanya memberi tugas sedikit, tetapi itu akan dinilai dan nilai-nilai Anda itu akan sangat menentukan pada kenaikan kelas ya. Nah, bagaimana dengan jam pelajaran reguler kalau tidak pandemi? Mestinya seperti ini. Ada 9 jam pelajaran di mana ada 2 jam istirahat ya. Itu masing-masing jamnya adalah 45 menit, kecuali hari Jumat itu pelajaran selesai jam ke-6 ya, jam ke-6 karena total ada 42 jam pelajaran. Ini untuk hari Jumat seperti itu. Lalu kriteria ketuntasan. Kriteria ketuntasan minimalnya adalah 70. Kalau dapat 70 aman. Di bawah 70 wah ini harus remedi ya.
supaya nilai-nilai akhirnya nanti tidak kurang, ya. Ini tadi penilaian. Penilaian terdiri dari penilaian harian. Ya, penilaian harian itu kalau ada pertemuan kayak gitu, kamu bisa diberi nilai sikap, ya. Bisa diberi nilai keterampilan, ya. Kemudian ada tugas-tugas, ini harus kamu kerjakan karena bobot tugas itu sama saja dengan bobot ulangan harian, ulangan tengah semester maupun ulangan-ulangan akhir, ya. Jadi kamu bisa mendapatkan nilai akhir yang baik kalau sehari-hari kamu memperoleh nilai yang baik-baik, ya. Jadi walaupun tugas itu remeh, ya, itu kesempatan Anda untuk mendapatkan nilai yang baik. Berikutnya tadi sudah saya sampaikan, nilai-nilai itu adalah nilai sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nilai sikap itu akan diberikan oleh guru selama di dalam jam pelajaran, juga di luar jam, terutama nanti kalau udah masuk sekolah, ya. Lalu nilai sikap juga akan diberikan oleh guru BP dan wali kelas, ya. Ini baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian ini butir-butir nilai sikapnya, tanggung jawab, jujur, disiplin, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada yang kelewatan. Kamu bisa naik kelas kalau nilai sikap kamu minimal baik. Makanya baik-baiklah dalam bersikap, ya. Baik-baiklah, karena nilai sikap kalau tidak baik maka Anda bisa tidak naik kelas. Nah, dan untuk semua nilai, baik semua nilai pengetahuan, sikap, keterampilan, Bapak Ibu guru punya buku catatannya, ya. Nah, ini yang penting, kriteria kenaikan kelas. Semua siswa akan naik kelas bila memenuhi kriteria ini, yaitu menyelesaikan semua program pembelajaran, sikap minimal baik, kemudian ada nilai ekskul, terutama yaitu nilai kepramukaan, ya, minimalnya baik. Lalu tidak boleh lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan dan atau keterampilannya di bawah KKM. Jadi rata-ratanya itu tidak boleh di bawah KKM. Itu maksimalnya 2. Kalau lebih dari 2 tidak naik kelas, ya. Dan nilainya itu dihitung dari rata-rata, ganjil, dan genap. Maksudnya apa? Mari kita lihat. Misalkan si A. Si A ini jajaran nilainya seperti ini, ya. Kita lihat seni budaya di semester 2 ini rata-ratanya ada yang di bawah KKM. 1, hitung 1. Fisikanya yang di bawah KKM ini, baik itu semester 1 pengetahuan dan keterampilan, semester 2 pengetahuan dan keterampilan, lah ini kalau di rata-rata tetap di bawah KKM. Pengetahuan di bawah KKM, keterampilan di bawah KKM, terhitung 1. Untuk seni budaya, karena ini pengetahuan 65 dan 75, kalau di rata-rata itu 70, maka ini dianggap tuntas, ya. Fisika belum tuntas. Kimia 6965 pengetahuan, ini tidak tuntas, maka, ya, si A ini tidak tuntas di 2 mapel, yaitu fisika dan kimia. Tetapi karena kriterianya tidak memiliki lebih dari 2, sedangkan si A ini tadi 2 karena seni budayanya tuntas, maka si A naik kelas. Begitu, ya. Ini masalah rata-rata, dan rata-rata itu tadi dihitung berdasarkan nilai harian dan sebagainya. Oke, berikutnya inilah program yang wajib diikuti untuk kamu bisa naik kelas, semua harus ikut, ya. Dan kepramukaannya sistem blok, tidak tersendiri, ya. Jadi seperti itu penjelasan dari sekolah mengenai bagaimana Anda belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan silakan chat pada Bu Lili, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.
Selamat pagi.